Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Perkenalkan, nama saya Fitri Azhara Raharja dari kelas F Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Berikut soal ujian akhir semester saya. Nah, kita masuk pada soal nomor 1. Merekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jelaskan kedua jenis koreksi fiskal tersebut dan berikan contoh masing-masing. Nah, jawaban saya yaitu koreksi positif adalah koreksi yang umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang diperkenankan oleh pajak. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU PPH, koreksi positif ini biasanya juga dilakukan akibat adanya yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense pasal 9 ayat 1 KUU PPH. Yang kedua, ada penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, ada amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang keempat, ada penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, beban yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense pasal 9 ayat 1 KUU PPH ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham, harta yang dibebankan, biaya PPh, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Gaji, selanjutnya gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer. Dan yang terakhir ada sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kendikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenan dengan pelaksanaan perundang-undang di bidang perpajakan. Nah, yang kedua ada koreksi negatif. Koreksi negatif ini adalah koreksi yang menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Nah, koreksi negatif ini dilakukan karena adanya hal-hal berikut. Yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 UU PPH. Yang kedua, ada penyusutan komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Selanjutnya ada amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang keempat, ada penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Dan yang terakhir, ada penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nah, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ini, yang pasal 4 ayat 3 UU PPH ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada bantuan atau sumbangan, warisan, harta bermasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa yang diterima diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT, iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun, penghasilan dari modal yang ditanamkan, dan yang terakhir ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dan perseroan komanditer, dan lain-lain. Kita masuk pada nomor 2. Soalnya yaitu akibat koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Nah, perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu. Jelaskan pengertian kedua jenis perbedaan tersebut dan berikan contoh masing-masing.
Nah, kita masuk pada beda waktu, yaitu perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya komparer, artinya secara keseluruhan beban atau pendapat akuntansi maupun perpajakan sebenarnya itu sama. Nah, tetapi berbeda lokasi setiap tahunnya. Nah, beda waktu ini biasanya itu timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi. Nah, hal-hal yang menyebabkan perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dan akuntansi yaitu dalam hal yang pertama akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, dan kompensasi kerugian fiskal. Selanjutnya kita masuk di beda tetap atau permanen ya, yaitu tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban biaya menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal ataupun sebaliknya. Nah, beda tetap ini itu menyangkut laba atau rugi menurut akuntansi, laba sebelum pajak atau pre-tax income yang berbeda secara tetap dengan laba rugi menurut fiskal PHKP atau taxable income. Nah, hal-hal yang menyebabkan beda permanen yaitu yang pertama, penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final, pasal 4 ayat 3 UU PPh, pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran pasal 9 ayat 1 UU PPh. Dan yang ketiga ada beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. Yang keempat ada penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura, dan yang terakhir ada sanksi perpajakan. Selanjutnya kita masuk pada nomor 3. Apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Nah, jelaskan upaya yang harus dilakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus. Nah, jawabannya yaitu tidak perlu membuat pembukuan ganda karena upaya meminimalkan persepsi negatif atas perbedaan laba menurut SAK dan fiskal itu dapat dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan tunggal untuk semua kepentingan. Nah, dalam laporan keuangan tunggal tersebut itu tercantum satu jenis laba mewakili laba komersial dan laba fiskal. Dengan demikian, persepsi negatif tentang adanya kecurangan akuntansi dalam pelaporan keuangan ini dapat diminimalkan. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4. PT Berkah bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. Nah, PT Berkah ini merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT Berkah pada 2019 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Nah, jadi ini tabelnya dan keterangan tambahannya. Nah, pertanyaannya yaitu buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Berkah sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Nah, jadi ini jawaban soal nomor 4, yaitu tentang rekonsiliasi fiskal dalam bentuk rupiah. Nah, jadi di sini di tabel menurut akuntansi dan menurut fiskal ini itu sudah tertera sama dengan yang tertera di soal. Nah, jadi kita ke bawah dan kita lihat laba neto sebelum pajak. Nah, laba neto sebelum pajak ini sebesar 778 juta dan 717.800 juta. Nah, yang 778 juta ini adalah
fiskal yang menurut fiskal, dan 707 ini adalah menurut akuntansi. Mengapa yang tertera pada bagian menurut fiskal lebih besar dibandingkan menurut akuntansi itu? Jadi itu karena ada beberapa poin transaksi yang tidak diakui secara fiskal. Jadi pada laporan keuangan menurut fiskal angkanya itu 0 rupiah nih, yang kosong-kosong seperti ini. Jadi biaya-biaya yang menjadi pengurangan tidak diakui, jadi laba menurut fiskal menjadi lebih besar daripada menurut akuntansi. Nah, berikut ada 16 beban di sini. Nah, ini yang sudah sama yang tertera di soal. Kurang kita melihat mana yang termasuk di koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, yang pertama ini ada gaji, tunjangan transport karyawan, dan beban makan kantor. Nah, gaji, tunjangan transportasi karyawan ini sama menurut akuntansi dan menurut fiskalnya. Nah, dan selanjutnya ada beban pengobatan ditanggung perusahaan. Ini tuh masuk di koreksi fiskal positif karena termasuk dalam pasal 9 ayat 1 UU PPH ini, yaitu merupakan kenikmatan natura yang diberikan perusahaan kepada karyawan secara fiskal itu tidak diakui sebagai beban dan masuk di koreksi fiskal positif. Makanya nilainya di sini yang menurut fiskal itu 0. Nah, kalau untuk beban training karyawan sama seragam, di sini sama menurut fiskal dan menurut akuntansinya. Selanjutnya ada beban sanksi administrasi pajak. Nah, untuk beban sanksi administrasi pajak ini juga tidak diakui secara fiskal karena termasuk dalam pasal 9, makanya nilainya 0. Selanjutnya ada beban bunga pinjaman. Nah, beban bunga pinjaman ini nilainya sama dengan fiskal. Selanjutnya ada cadangan penghapusan piutang. Nah, cadangan piutang ini dan cadangan penghapusan piutang ini dan beban jamuan ini dia masuk di koreksi positif. Jadi ini juga tidak diakui pengurangan penghasilan dalam perpajakan. Nah, jika menurut fiskal itu 0 dan menurut dikoreksi fiskal positif sesuai dengan nominal. Nah, jadi yang beban jamuan ini juga tidak diakui karena dia masuk pada Surat Edaran nomor 27/PJ.22/1986. Nah, selanjutnya ada beban listrik dan telepon kantor. Nah, beban listrik dan telepon kantor, PBB dan biaya materai ini sama. Jadi menurut akuntansi dan menurut fiskalnya itu sama. Jadi dia itu diakui sebagai pengurangan penghasilan. Selanjutnya penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap ini kan menurut akuntansi sebesar 40 juta. Nah, di 40 juta ini dikenakan tarif penyusutan sebesar 12,5%. Jadi 12,5% dibagi 100 dikali 40 juta, hasilnya 5 juta. Nah, ini menurut akuntansi ini dikurangkan. Jadi hasilnya itu kita masukkan di menurut fiskal sini. Selanjutnya untuk premi asuransi kebakaran pabrik ini sama menurut akuntansi dan menurut fiskalnya, dan dia diakui, dua-duanya diakui sebagai biaya pengurang penghasilan. Selanjutnya ada bantuan untuk panitia HUT RI yaitu sebesar 5 juta dan ini sama sumbangan ke panitia juga. Dua-duanya itu diakui menurut akuntansi dan dalam fiskal tidak. Jadi dalam fiskal dituliskan 0 karena menurut pasal 9 ayat 1 UU PPH. Nah, jadi penghasilan neto dari usaha ini kita dapatkan dari penghasilan bruto usaha kita kurangkan dengan total beban. Jadi hasilnya sebesar 495 juta dan di fiskal juga sama kita kurangkan, jadi hasilnya 558 juta. Nah, kalau positif kita kurang tambahkan semua, jadi hasilnya 63 juta.
Selanjutnya kita bahas yang penghasilan dari luar usaha. Jadi yang pertama ini sewa kendaraan box kepada FA Sejahtera ini. Jadi 9.800.000 ini itu sudah dipotong pajak. Nah, ini yang di fiskal ini belum dipotong pajak. Jadi hasil dari akuntansi itu karena fiskal sudah dipotong pajak sebesar 200, itu menurut pasal 4 ayat 1 UU PPH. Selanjutnya ada selisih kurs. Ini selisih kurs itu penerimaan PBB, jadi sama penerimaan kembali ini PBB sama menurut fiskal dan menurut akuntansi. Selanjutnya ada jasa giro, itu tidak masuk dalam fiskal negatif. Itu termasuk dalam fiskal negatif. Karena dalam pasal 4 ayat 2 itu tidak diakui sebagai penambah penghasilan perusahaan atau penghasilan deposit. Nah, jadi totalnya dari penghasilan luar usaha sebesar 222.800 juta itu dihasilkan dari semua akun yang ada, dan menurut fiskal juga begitu dihasilkan. Nah, terakhir laba neto sebelum pajak ini kita tambahkan penghasilan neto dari usaha ditambahkan dengan total penghasilan dari luar usaha. Jadi hasilnya sebesar 717.800 dan 778. Nah, di koreksi positif dan negatif juga kita bisa tambahkan. Jadi ini hasil laba neto sebelum pajak